Kejaksaan Negeri Kota Semarang menahan wanita yang menjabat sebagai analis kredit salah satu bank pemerintah berinisial DK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif yang merugikan negara hingga 15,9 miliar rupiah. Kasih Pidana Khusus Kejari Kota Semarang Agus Sunaryo mengatakan terduga DK yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi langsung ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang. DK ditahan selama 20 hari ke depan dan penyidik telah menyita 803 dokumen seperti sertifikat tanah dan rumah serta permohonan kredit. Sebelumnya penyidik sudah memeriksa 75 orang saksi. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar 15,9 miliar rupiah. Modus pidana yang dilakukan tersangka bekerjasama dengan seorang di lapangan untuk menjaring calon debitur yang notabene mayoritas petani. Ada 32 debitur yang dijaring untuk mendapatkan kredit usaha mikro. Padahal pinjaman itu tanpa persetujuan debitur. Tersangka membantu menguruskan pengajuan pinjaman sehingga bisa disetujui oleh pihak bank. Besaran pinjaman diberikan kepada 32 debitur bervariasi antara 300 juta hingga 1 miliar rupiah. Jaminan pinjaman uang berupa sertifikat tanah usaha peternakan ayam dan rumah ada yang bukan milik debitur sendiri. Tersangka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kredit usaha tahun 2021 hingga 2022. Para debitur yang namanya digunakan untuk pengajukan pinjaman sebagian besar berasal dari Kabupaten Temanggung. Sedangkan bank tersebut berlokasi di Kota Semarang. Penyidik juga mengamankan barang bukti uang 50 juta rupiah dari saksi. Usai pinjaman cair, ternyata angsuran yang dikoordinasikan oleh pelaku di lapangan bermasalah dan macet. Orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit pada salah satu bank himbara bank negara. Penyidikan dilakukan dengan memeriksa kurang lebih sebanyak 75 orang. Itu yang terdiri dari debitur, kemudian internalnya bank negara tersebut, maupun dari luar yang ada kaitan dengan itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vita Semarang, TA TV.